Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak dengan pelajaran IPA kelas 8 bab 5. Kali ini kita akan mempelajari tentang zat aditif dan zat adiktif. Baiklah kelas hebat, sebelum kita mulai, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Teman-teman, saya minta untuk mendukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share agar channel saya lebih berkembang lagi dalam membuat video pembelajaran. Terima kasih. Yang sudah kita pelajari sebelumnya, makanan memiliki fungsi antara lain satu sebagai penghasil energi, yang kedua sebagai zat pembangun, yang ketiga sebagai zat pengatur, yang berikutnya adalah menjaga kesehatan. Nah, dengan demikian fungsi-fungsi kita makan itu harus memiliki fungsi ini sebagai penghasil energi, pembangun, pengatur maupun menjaga kesehatan tubuh kita. Namun demikian di perkembangan berikutnya, makanan yang kita makan itu, orang minum itu tidak lagi memperhatikan fungsi-fungsi tadi. Jadi makanan dan minuman mana? Coba kalau kita perlihatkan di sini ada beberapa makanan dan minuman. Orang akan lebih tertarik dengan warnanya, dengan bentuknya, dengan rasanya, atau dengan aromanya. Nah, sehingga tidak lagi memperhatikan fungsi-fungsi daripada makanan tadi. Jika melihat gambar-gambar makanan tadi, mungkin kalian akan tertarik pada salah satu makanan karena satu, rasanya enak, yang kedua, warnanya menarik, yang ketiga, aromanya menggugah selera, yang berikutnya kemasannya yang menawan. Nah, berdasarkan ketertarikan itu tadi akan mengaburkan atau mengurangi daripada fungsi-fungsi makanan. Agar memenuhi selera orang makan yang tadi disebutkan bahwa orang itu selera makannya berbeda-beda, maka produsen atau pedagang akan menggunakan zat aditif sebagai tambahan agar menggugah selera orang. Zat aditif merupakan bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman dalam jumlah kecil saat pembuatan makanan. Penambahan zat aditif bertujuan satu, untuk memperbaiki penampilan, yang kedua, cita rasanya menjadi lebih baik, yang ketiga, teksturnya menjadi lebih baik, yang keempat, untuk memperpanjang daya simpan agar lebih lama, yang kelima, untuk meningkatkan nilai gizi makanan dan minuman seperti penambahan protein, mineral, dan vitamin. Nah, ini adalah zat aditif, tujuannya seperti ini. Coba kita pikirkan, apakah makanan yang kalian makan, kalian beli, dijual di sekolah atau di lingkungan tempat tinggalmu mengandung zat aditif? Mengapa kamu menduga seperti itu? Kira-kira ada nggak zat aditif dalam makanan tersebut? Berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi satu, pewarna, yang kedua, pemanis, ketiga, pengawet, empat, penyedap, lima, pemberi aroma, enam, pengental, ketujuh adalah pengemulsi. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Misalnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, dan pengental dari alga. Zat-zat alami ini pada umumnya tidak menimbulkan efek samping yang membahayakan kesehatan manusia. Tahukah kamu perbedaan zat aditif alami dan zat aditif buatan? Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Contohnya zat pewarna dari tumbuhan, penyedap dari daging hewan, dan pengental dari alga. Zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Misalnya, bahan pengawet dari asam benzoat, pemanis buatan dari sakarin, pewarna dari tetrazin, dan lain sebagainya. Satu, pewarna.
Pewarna adalah bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman dengan tujuan untuk memperbaiki atau memberi warna pada makanan atau minuman agar menarik. Nah, ini contoh daripada jenis-jenis pewarna alami. Misalnya ungu didapat dari buah murbei atau anggur. Kunyit kuning didapatkan dari kunyit. Orange dari wortel, hijau dari daun suji atau pandan, coklat dari kakao, merah dari buah naga atau stroberi, hitam dari arang. Yang ini tidak dianjurkan. Dengan adanya bahan-bahan warna ini membuat makanan menjadi lebih menarik untuk dimakan. Nah, ini daun pandan, ini stroberi, ini buah naga, wortel, kunyit, ini daun suji. Contoh-contoh yang dari alami. Pewarna buatan diperoleh melalui proses reaksi sintesis kimia menggunakan bahan yang berasal dari zat kimia sintetis. Beberapa keunggulan dibandingkan pewarna alami, yaitu 1. Harganya murah, 2. Praktis dalam penggunaan, 3. Warnanya lebih baik, 4. Jenisnya lebih banyak, dan kelima, warnanya tidak rusak karena pemanasan. Sehingga orang dengan keuntungan-keuntungan ini lebih banyak menggunakan pewarna sintetis atau pewarna buatan. Padahal tentu saja namanya sintesis menggunakan reaksi sintetis kimia, ini ada pengaruhnya jika penggunaannya berlebihan. Jenis pewarna buatan yang dapat digunakan dalam makanan: biru, brilliant blue, FCF, kuning, tetrazine, orange, sunset yellow, hijau, fast green, merah, alura red. Nah, pewarna-pewarna ini yang sudah diizinkan untuk digunakan. Pewarna yang telah melalui pengujian makanan, keamanan yang diizinkan dalam pemakaiannya pada makanan dan minuman dinamakan permitted color atau certified color. Nah, ini contoh daripada pewarna makanan buatan yang telah diizinkan dalam pemakaiannya, alura red maupun fast green. Pewarna tekstil dan pewarna cat tidak boleh digunakan sebagai pewarna makanan, dan ini merupakan warna yang berbahaya karena mengandung logam-logam berat di dalamnya seperti antimoni atau Sb, arsenik As, barium, kadmium, kromium, raksa, merkuri, dan selenium yang bersifat racun bagi tubuh. Jadi zat-zat ini tidak boleh masuk ke dalam tubuh karena kalau masuk bisa menjadi racun. Jenis-jenis pewarna buatan yang dilarang digunakan dalam makanan dan minuman. Yang ini nih ya, ini ya semuanya dilarang. Biru, indanter blue, kuning, vanilla ini bukan yang dianjurkan. Yang kedua adalah pemanis. Pemanis merupakan bahan yang ditambahkan pada makanan atau minuman sehingga dapat menyebabkan rasa manis pada makanan atau minuman. Bahan pemanis ada dua, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami, nah kita sudah mengetahuinya, ada gula pasir, gula kelapa, gula aren, gula lontar, dan gula bit. Ini gambar-gambarnya, gula pasir, gula kelapa. Ini tumbuhan buah bit yang bisa menghasilkan gula. Pemanis buatan, perbandingan tingkat kemanisan pemanis buatan. Gula pasir tingkat kemanisannya 1, diperlukan untuk 30-60 mg per berat badan. Siklamat tingkat kemanisannya 30-50 kali. Hanya 11 mg yang boleh dimasukkan. Aspartam ini lebih tinggi lagi, 160-200 tingkat kemanisannya. Hanya boleh 40-50 mg yang dikonsumsi. Kalium asesulfam 200 kali, 15 mg. Sakarin 200-500 kali manisnya. Nah, ini yang paling manis ya. Nah, hanya boleh 5 mg yang boleh masuk ke dalam tubuh. Nah, jadi tingkat kemanisannya sangat tinggi ini untuk gula, untuk pemanis buatan. Yang ketiga, pengawet. Pengawet adalah zat aditif yang ditambahkan pada makanan atau minuman yang berfungsi untuk menghambat kerusakan makanan.